Dikuduskan Engkau ya Allah, karena Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami percaya pagi ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau mengurapi dan menguduskan semua yang melayani Tuhan kami, mulai dari pemain musik, singer, liturgis, hamba-Mu yang berbicara. Urapan Allah turun bagi kami, sehingga jemaat dikuatkan, jemaat diberkati dalam roh untuk menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya kuasa-kuasa jahat sudah Tuhan halaukan dari tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan hadir memberkati setiap hati yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya dari awal sampai pada akhir Tuhan menyertai dan mengurapi kami. Tuhan juga tolong LCD kami, biar sepanjang ibadah tidak akan kami terganggu. Kuasai Tuhan. Kami percaya ada Tuhan membungkus ruangan ini dengan kuasa-Mu. Karena itu kami akan masuk dalam ibadah di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersuka cita memuji Tuhan karena Dia yang layak kita sembah, kita tinggikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan
Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu bagi hidup kami Bapa. Kami ucapkan syukur kami kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Dan kami dia sungguh besar setiamu.
firman-Mu, sehingga mata kami diterangi oleh firman-Mu, hati yang keras dilembutkan oleh firman-Mu, pikiran yang tertutup oleh pikiran manusia, pikiran yang tertutup oleh dunia ini terbuka dalam nama Yesus, dan kami dipulihkan oleh firman Tuhan untuk hidup berjalan dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan tidak lebih baik dan tidak lebih benar daripada hamba-hamba-Mu yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami sama di hadapan Tuhan. Kami hamba-Mu, kami anak-Mu, kami milik punyaan-Mu yang mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Sudah bangun? Apa kabar semua? Luar biasa. Pagi hari ini saya mau menyampaikan bagian firman Tuhan untuk hidup menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Seringkali banyak orang Kristen yang menganalogikan firman Tuhan, berkat Tuhan itu hanya berbicara tentang materi saja. Padahal bicara tentang berkat Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan semuanya kompleks dalam hidup kita. Bukan hanya bicara tentang materi yang kita punya. Mungkin hari ini secara materi kita terbatas, tetapi di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesehatan yang terjamin, ada kesehatan yang berada dalam pemeliharaan Tuhan, ada keluarga-keluarga, anak cucu yang diberkati Tuhan, anak cucu yang takut akan Tuhan. Itu pun berkat Tuhan yang harus kita nikmati dan harus kita syukuri. Sehingga hari-hari ini memang pandangan dunia seringkali mengalihkan orang Kristen untuk berpikir tentang berkat Tuhan adalah berbicara hanya secara untuk hal-hal yang berhubungan dengan materi. Sehingga seringkali banyak orang percaya berpikir bahwa diberkati Tuhan berarti memiliki semua yang dia mau dan hanya pencet tombol dan semuanya ada di depan dia. Maka itu adalah hidup yang diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dalam Alkitab, hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang mensyukuri semua nikmat, semua yang kita terima dalam hidup kita, itu hidup dalam berkat Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, dari seorang yang namanya Agur bin Yake, bagaimana menikmati berkat Tuhan. Pertanyaannya, apakah dalam ruangan ini, saya mau kasih pertanyaan buat kita semua, apakah dalam ruangan ini ada orang yang tidak mau hidup berkelimpahan? Ada? Semua mau dong? Enggak. Ada yang tidak mau? Yakin? Sekarang tuh ada acara dari TV bilang uang kaget. Tiba-tiba dari salah satu stasiun TV datang, langsung ngasih duit 100 juta buat kita, atau 200 juta. Dan hari ini pun kita harus membeli semua yang kita perlu, dan hari ini harus habis uang itu. Kalau enggak, diambil kembali. Mau enggak? Ada yang bilang enggak mau? Angkat tangan. Semua mau. Saya yakin bahwa kita semua mau untuk hidup berkelimpahan. Seringkali banyak orang Kristen bicara kaya itu kayak gak mau dengar. Tidak, banyak. Ada beberapa golongan tertentu dari orang Kristen, orang percaya gak mau bicara kaya. Karena masalahnya di dalam Alkitab katanya ditulis firman Tuhan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan sorga, sehingga orang Kristen suka anti dengan kata kaya. Tetapi hidup berkelimpahan mau? Mau? Kaya gak mau? Hidup berkelimpahan mau? Hidup tengah tombol semua ada mau? Persoalannya di zaman ini banyak orang yang dikuasai oleh paham hedonisme, maunya makan-makan, jalan-jalan, nge-mall, memakai sepatu branded, memakai baju yang ada mereknya, sepatu tas branded. Apalagi kalau dia sudah kerjanya di ruangan yang ada AC, maka dia nggak
tangga 2 tuh lantai atas juga lumayan mahal ya. Maksudnya di Bangga Dasar gitu. Atau di pinggir-pinggir jalan udah susah. Padahal gaji karyawan UMR pakai sepatu branded gak masalah. Mau beli semuanya gak masalah. Mau beli apa yang kita mau gak masalah, kalau sesuai dengan penghasilan kita. Tetapi pada kenyataannya banyak orang di dunia ini, bukan hanya orang Kristen, tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita anak-anak Tuhan, khusus anak Tuhan. Jangan gak peduli dengan teman di kantor kita yang begitu, gak usah peduli, itu urusan dia. Kalau kita masih punya kesempatan, kita kasih tahu dia untuk hidup dengan kemampuannya. Tetapi kalau dia di luar sana, dia gak kenal Tuhan dan dia mau hidup seperti apapun, ya kalau dia mau dia udah kerasin hati, ya ngapain lagi. Tapi ini khusus untuk anak Tuhan, orang percaya. Jangan ikut pandangan dunia ini, jangan ikut maunya dunia ini. Inilah yang ditentang oleh Allah. Inilah yang tidak disukai oleh Allah. Karena demi membeli semua yang menjadi keinginan, bukan kebutuhan. Banyak orang yang mengambil jalan korupsi, membohongi orang lain. Banyak kan situs-situs online sekarang kan yang bilang dagang jualan online, tapi ternyata modus penipuan. Banyak Pak. Dan kalau kita pengen dapat cepat-cepat duit yang lebih cepat, kita tekan tombolnya. Lumayan 2 juta jadinya 5 juta. Tekan tombol, uang kita habis 2 juta. Baik kalau hanya 2 juta. Kalau 10 juta, kalau 50 juta, kalau 100 juta, rumah kita jual, rumah kita gade, rumah kita taruh. Karena investasi bodoh. Karena keinginan yang melebihi kemampuan. Ini yang ditentang oleh Allah. Ini yang Alkitab bilang cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini yang membuat banyak orang Kristen terjerat oleh hutang piutang dan akhirnya memberi lehernya pada rentenir. Kemudian datang salahkan Tuhan, datang ke hamba Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan saya dililit oleh rentenir? Hello, Alkitab gak pernah ngajarin, dan hamba Tuhan saya percaya gak ada pendeta yang ngajarin kita untuk pergi ke rentenir dan berhutang. Ada di sini pendeta yang ngajarin seperti itu? Yang pasti gak ada di GST Taman Surya 2. Karena itu kita sudah melanggar firman Tuhan. Kita sudah mendukakan hati Tuhan. Itu dosa Bapak Ibu. Karena kita tidak mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hidup dengan rasa cukup. Dan tidak hidup dengan rasa cukup artinya kita tidak menghargai berkat Tuhan. Dan kita tidak mensyukuri berkat Tuhan. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Seringkali kita pikir dosa hanya mencuri, membunuh. Tapi kita sering mengabaikan hidup dengan rasa cukup. Kita pikir itu biasa. Tetapi itu yang membuat kita terjerat. Hidup tidak berhikmat. Itu membuat kita terjerat. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa kecil. Dosa mulai lebih besar. Dan akhirnya hidup sebagai anak Tuhan tidak lagi kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka bersama dalam bagian firman Tuhan ini dari Agur bin Yake dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Akhir zaman ini memang keadaan hidup lebih susah dari yang sebelumnya. Waktu-waktu terakhir ini hidup kita lebih susah.
tetapi alangkah bijaknya kita mengatur kehidupan kita dengan bijaksana. Kita hidup dalam berkat Tuhan, kita hidup mensyukuri berkat Tuhan dan menikmati berkat Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah itu melimpah dalam hidup kita. Perkataan Agur bin Yake, Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tapi saya mengajak kita mulai dari ayat 5. Bersama-sama saya akan baca ayat 5, Bapak Ibu menyambung ayat genap, ayat 6, dan selanjutnya saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Perkataan Agur bin Yake ayat 5. Sebab firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni supaya kalau aku kenyang, sama-sama ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Berbahagia kita semua yang mendengar dan taat firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semua kita ingin menikmati kekayaan, kenikmatan semua yang kita mau dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dua hal yang menjadi doa Agur bin Yake ini kiranya juga menjadi doa semua anak Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Yang pertama, jauhkanlah, buat itu menjauh daripadaku. Apa itu? Menjauh daripadaku kecurangan dan kebohongan. Waktu saya dalami bagian firman Tuhan ini tentang kecurangan, saya mau dalami bahasa aslinya. Kecurangan itu memakai kata apa? Saya juga mau mendalami kebohongan memakai kata apa. Ternyata dua kata ini memiliki pengertian yang similar, memiliki pengertian yang sama. Karena di dalam kecurangan itu dusta, dan kebohongan itu juga dusta. Di dalam kebohongan itu ada kesia-siaan, kosong, dusta, dan kecurangan juga berbicara tentang hal yang sama. Artinya bagian ayat ini memberikan penekanan dengan sungguh-sungguh untuk kita hidup benar. Lawan kata dari bohong dan curang dan dusta, hidup jujur. Hidup jujur. Orang yang jujur itu pasti hidup benar dan taat pada firman Tuhan, tidak menambah dan mengurangi firman Tuhan, dan hidup berintegritas. Apa yang di mulutnya sama dengan apa yang dilakukan. Hidup jujur. Hidup jujur. Alasan kenapa sehingga Agur bin Yake berdoa seperti ini, dan saya rindu ini menjadi doa kita semua. Kenapa sehingga harus hidup jujur, harus hidup benar? Karena di dalam kata jujur itu melekat kata benar, bukan baik. Ya, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Sekali lagi, orang baik belum tentu benar. Karena banyak orang baik, kalau dia datang menipu itu, biasanya baiknya luar dalam, luar biasa. Errornya panjang. Karena kalau mau menipu, dia akan manis di bibir. Dia akan memuji kita setinggi langit, setinggi bintang di langit. Itu biasanya kalau udah seperti itu, hati-hati. Tetapi di dalam kebenaran, di dalam kejujuran melekat erat kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan. Dalam Matius, Yesus katakan bahwa kebenaran hanya berkata ya di atas ya, dan tidak
di atas? Tidak. Lalu kita pakai alasan, yaitu perkataan Tuhan. Tapi kita masih hidup di dunia ini, mereng-mereng dikit bolehlah. Lu, dosa itu bukan hanya belok, tapi mereng itu udah dosa. Kata dosa, arti kata dosa itu bukan belok, ya. Tapi ini jalan lurus, saya jalan di garis ini, lalu saya menyimpang. Tahu menyimpang kan? Menyimpang begini, kan baru menyimpang ini, bukan belok. Kalau belok begini, ini menyimpang. Artinya lagi jalan lurus tiba-tiba, mereng dikit, itu menyimpang. Itu dosa. Arti kata dosa dalam bahasa aslinya. Sehingga jangan suka melogikan firman Tuhan. Jangan suka kita membuat firman Tuhan seolah-olah seakan-akan untuk pembenaran diri kita, supaya dosa kita disembunyikan. Itu iblis senang, tapi Tuhan sedih. Iblis paling senang kalau kita membuat pembenaran diri atas dosa-dosa kita. Iblis gak senang. Bagus. Wah, ikat lu tambah. Besok dosa ini lebih besar, nanti gue tawarin ya. Itu iblis bilang begitu. Tapi kalau Tuhan, no, tidak, ya, itu firman. Dan itu kebenaran yang Tuhan maksudkan. Alasan kenapa kita harus hidup jujur, supaya kita menikmati hidup. Supaya kita menikmati hidup. Artinya Tuhan itu sebenarnya sedih kalau dalam hidup kita tidak tenang. Seorang yang menikmati hidup berarti di dalam hidupnya ada ketenangan. Dan firman Tuhan juga berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Yesaya 32 ayat 17. Supaya kita bisa menikmati hidup dan hidup tenang. Itu juga yang kita mau. Itu juga yang Tuhan mau. Tuhan mau anak Tuhan itu hidup damai. Damai sejahtera sumbernya dari Tuhan. Maka kalau gaji kita UMR, gaya hidup kita juga gaya hidup UMR. Jangan gaji kita UMR, gaya hidup kita pengusaha kelas atas. Bagaimana kita bisa menikmati hidup yang ada hutang di mana-mana? Habis ketuk pintu yang satu, aduh ini udah mau bayar cicilan nih. Habis itu kita ketuk pintu yang lain, ini mau bayar cicilan bulan yang kedua, belum bayar di bulan yang tetangga yang sebelah, belum, sudah ketuk pintu di tetangga yang dua. Habis itu ketuk pintu di tetangga yang tiga. Habis itu, tapi kita pakai mobil mewah lewat, jalan-jalan, foto, video di mall, lagi makan, foto, makan di restoran mewah, tapi hutang belum bayar di A, B, C, D. Gimana ceritanya? Kesel nggak Bapak Ibu jadi orang yang memberi hutang kepada orang yang model kayak gini? Kesel nggak? Jadi batu sandungan nggak? Jadi batu sandungan pasti emosi. Dan puji Tuhan, itu tidak ada di antara anak-anak Tuhan GSI Taman Surya. Amin. Amin dong. Hidup menikmati berkat Tuhan, hidup dengan rasa cukup, maka ketenangan. Alasan yang pertama, ketenangan, dan kita bisa menikmati hidup. Yang kedua, alasan kenapa kita harus menjauhi kecurangan dan harus hidup jujur. Namanya kecurangan dan kebohongan itu bangkai ibaratnya. Itu pepatah orang dulu bilang begini, mau bangkai disembunyikan sampai manapun, sampai kapanpun akan apa? Tercium. Sepandai-pandai
kecurangan akan tercium. Karena itu bukan ciri khas anak Tuhan. Dan itu harus kita tolak. Kenapa sehingga Tuhan tidak mau anak Tuhan berbohong? Kenapa Tuhan tidak mau anak Tuhan hidup dalam kecurangan? Karena Tuhan tidak mau nama Tuhan dihina. Harusnya dengan hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tapi bukan dengan hidup kita orang yang tukang hutang datang. Dia belum itu. Dia belum. Lihat aja dia motor gede, mobil lewat, dum, bum, 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 lewat. Mobil mewah lewat, Mercedes-Benz, zoom. Tapi hutang di A, B, C, D. Lah jual motormu yang mahal itu yang membuat kecicilannya mencekik leher. Jual lah. Hidup berpadanan. Kalau mampunya nyicil 1 juta ya udah, nyicil 1 juta aja. Mampunya 500 ya 500. Mampunya 100 ya 100. Mampunya makan tempe, makan tempe. Mampunya makan sayur ya makan sayur. Kenapa demi sama dengan tetangga sebelah? Tetangga sebelah baru punya mobil mewah, saya juga kalah. Tetangga sebelah baru punya motor gede, saya juga deh. Tetangga sebelah makan daging tiap hari. Ya iyalah, dia bos. Kita juga mau makan daging tiap hari. Ya sekali-sekali boleh, kalau ada duitnya. Kalau setiap hari sedangkan gajinya pas-pasan, bahkan di bawah UMR, nah susah makan warung tiap hari, makan restoran tiap hari, nge-mall tiap hari. Kita yang membuat sakit diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tak bersyukur. Karena kita tidak hidup dengan rasa cukup. Karena doa Bapa kami tidak bicara tentang kelimpahan, tetapi berbicara tentang cukup. Maka di dalam ajaran Rasul Paulus, asal ada makan dan minum, cukuplah. 1 Timotius 6. Baca ya. Baca di rumah kita, baca 1 Timotius 6. Nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dia bilang, banyak orang yang mengejar dunia ini, mengejar harta, mengejar dunia ini, supaya hidup berkelimpahan. Supaya hidup semua yang dia mau tinggal tombol dipencet dan dapat. Akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Engkau akhirnya terjerat, menjeratkan lehernya sendiri. Dan akhirnya mendukakan hati Tuhan. Membuat hidupnya sakit dan mendukakan hati Tuhan. Tidak lagi hidup mengasihi Tuhan. Tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak hidup dengan rasa cukup. Maka Rasul Paulus dalam bagian 1 Timotius 6 itu bicara dalam ayat 6 itu, asal ada makan dan minum, cukuplah. Kalau saat itu kita masih cukup sampai di situ. Saat ini pandemi, ekonomi belum bagus, asal ada makan dan minum. Papa mama saya PNS, setiap awal bulan mereka gajian. Mama saya langsung bilang, beli beras. Waktu dulu terima beras jatah. Sejak zaman Habibie kita tidak lagi dapat beras jatah, tetapi ada uang untuk beli beras. Mama saya utama adalah beli beras tahun untuk sebulan. Yang penting itu, kalau air kan ngambil di sumur, bukan kayak di sini kita harus beli air. Di kampung ngambil di sumur, garam gak usah beli, cedok aja di laut. Dan tetangga itu mereka yang di pantai, pinggir pantai, mereka cuma naruh air, mereka bikin kayak kolam gitu, mereka biarin dipisahin sama air laut yang lain. Nanti selama-lama kering tuh, kalau kering itu jadi garam. Kalau mau yang lebih bersih lagi, mereka rebus sampai uap air lautnya keluar, dan itu lebih bersih, ya kan? Kalau yang orang kampung kan nggak peduli dengan kesehatan, mereka langsung aja dari laut mereka pisahin, jadi mereka
jadi garam di pinggir laut itu. Nggak perlu beli. Kalau di sini garam juga beli. Kamu saya garam nggak beli, cabai nggak beli. Ambil aja, tenaga banyak. Asal ada makan dan minum, cukuplah. Itu yang utama. Kalau kita hidup taat pada firman Tuhan, benar-benar taat pada firman Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa loh. Ajarkan kita bagaimana cara hidup di dunia ini, cara menikmati hidup di dunia ini. Firman Tuhan suruh kita kerja, jangan malas, benar? Karena orang malas, jangan dikasih makan. Kerja harus, wajib, kudu. Orang Kristen malas kerja, nggak jadi orang Kristen itu. Karena anak Tuhan Yesus saja kerja. Anak Tuhan malas itu. Belajar pada semua Yesus bilang, kerja wajib, tapi hidup dengan rasa cukup itu harus. Yang ketiga, kebohongan. Pembohong itu bapaknya siapa? Bapaknya iblis. Kenapa sehingga kecurangan, dusta itu dilarang sama Tuhan? Larangan keras. Karena iblis adalah bapa segala pendusta. Buka Yohanes 8 ayat 44, tandai itu dan baca di rumah. Karena kalau semua ayat saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, maka kita harus 3 jam saya dikasih waktu khotbah hari ini. Iblis bapa segala pendusta. Jadi kalau dusta, kita masih hidup dalam dusta, kebohongan, memanipulasi segala sesuatu, dan gak mau berbicara jujur, terbuka apa adanya. Kita masih suka curang dan bohong. Sekalipun kita punya label hamba Tuhan, anak Tuhan, sekalipun kita punya label orang yang punya banyak karunia, bisa melihat punya penglihatan yang luar biasa. Tetapi kalau di dalam hidup kita masih ada kebohongan, di dalam hidup kita masih ada dusta, maka Bapak kita siapa? Bapak Ibu yang jawab, dan itu sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman itu bukan orang yang berseru Tuhan, bukan orang yang membuat mujizat, bukan saya yang berbicara firman Tuhan, tapi yang melakukan firman Tuhan. Kita semua yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan berbohong, ya jangan berbohong. Jangan ada kecurangan, ya jangan ada kecurangan. Hidup benar, ya hidup benar. Hidup jujur, hidup jujur. Hidup tulus. Jangan bulus. Dan yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini menjadi doa Agur bin Yakeh. Tadi saya nggak bicara tentang siapa itu Agur bin Yakeh. Kalau kita tahu Amsal itu ditulis hampir semua penulisnya adalah Salomo yang kita tahu. Tetapi kok di dalam pasal 30 ada tulisan ini adalah doa dari Agur bin Yakeh. Perkataan Agur bin Yakeh. Waktu saya mendalami bagian firman Tuhan ini tentang sejarah dari seorang yang namanya Agur bin Yakeh. Itu kalau dari secara tradisi, dia bukan seorang yang berasal dari keturunan Israel. Dia adalah dari kampungnya namanya Masa. Kita ingat cerita tentang air yang pahit. Kemudian ada cerita tentang Masa dan Meribah. Masih ingat peristiwa itu, proses perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan orang ini dari sana. Tetapi kenapa perkataan-perkataan dia dimasukin sebagai sebuah perkataan-perkataan yang luar biasa di dalam kitab Salomo. Ternyata ketika saya dalami bagian firman Tuhan ini adalah Salomo menuliskan bagian firman Tuhan ini. Dia jujur tentang siapa yang berbicara ini. Sekalipun dia Agur bin Yakeh adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita bilang begini, kita baca dia bilang begini, tutur kata orang itu
Aku berlelah-lelah ya Allah. Aku lelah, berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak mempelajari hikmat, sehingga tidak ku kenal yang Maha Kudus. Siapa yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggam? Siapa yang membungkus air dengan kain? Dia bertanya tentang Allah yang Maha Kuasa. Artinya, seorang yang tidak mengenal Allah pun, Allah Israel pun sesungguhnya di dalam hati ada Allah. Benar? Karena ada roh Allah yang dihembuskan dan ada dalam kedalaman hatinya. Dia tahu tentang yang benar dan yang salah. Ini yang mau dituliskan sama seorang Salomo. Bahwa sesungguhnya di dalam hati kita ini, mau kita dekat melekat sama Tuhan maupun kita jauh daripada Tuhan, sesungguhnya hati nurani kita akan berbicara yang benar di atas benar, yang salah di atas salah. Kalau kita salah, hati nurani kita akan kontra dengan kita. Apalagi hati yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jelas-jelas ada firman Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kedua kemudian doa dari doa Agur bin Yahya ini dituliskan begini: jangan berikan aku kemiskinan dan kekayaan. Polos banget dia ya. Setelah dia melihat keadaan dunia, ini orang yang jarang ada di dunia. Makanya tadi saya tanya di depan kan, siapa yang gak mau kaya? Siapa yang gak mau hidup berkelimpahan? Ini orang manusia jarang dan manusia langka. Memang sih ada kalimat yang enak, jangan berikan aku kemiskinan. Semua setuju dengan kalimat itu ya. Tapi ketika ada kata yang jangan beri aku kekayaan, setuju gak? Ketawa kita langsung. Aneh nih orang. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, karena ternyata dia paham benar, Amsal adalah perkataan hikmat. Dan dalam perjalanan hidup seorang Agur bin Yahya adalah orang yang patuh, orang yang saleh, orang yang taat. Kata Yahya dari kata Yakah, artinya orang yang taat, orang yang patuh. Sebagai seorang yang patuh di zaman dia, sekalipun dia orang yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi dia orang yang saleh, dia orang yang patuh. Maka dia bilang begini, jangan beri aku kenyang, karena kalau aku kenyang aku suka lupa sama Tuhan yang Maha Tinggi. Banyak orang kaya sering terjebak dalam kesombongan dan melupakan Tuhan. Tidak salah kalau kita pengen kaya. Tidak salah kalau kita hidup berkelimpahan. Tapi jangan pernah lupa bahwa semua yang ada pada kita sumbernya daripada Tuhan. Seringkali yang terjadi adalah ketika kita susah, kita datang untuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, bantu aku. Tiap hari ketuk rumah pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta, tolong doakan saya. Jangankan makan minum, beras saja gak banyak. Iya, berdoanya berputis begitu. Tapi saat Tuhan sudah memberkati kehidupannya dan mulai berkelimpahan, lupa dengan tangisannya di depan ibu pendeta atau bapak pendeta. Siapa sih itu pendeta? Paling dibeli juga bisa. Sakit loh dari pendeta, sering dikatain gitu. Di sini nggak ada, di luar sana banyak orang yang biasa begitu. Lupa. Oke, pendeta dilupakan gak apa-apa, tapi jangan Tuhan dilupakan. Tuhan jangan dilupakan. Jangan meninggikan diri kepada Tuhan. Nafas hidup kita ini di tangan Tuhan.
Tuhan hanya begini, cetek, mati lu. Di dalam Alkitab ada orang yang menyombongkan diri Herodes, menyombongkan diri di hadapan Tuhan, dan saat itu juga malaikat tampar dia, Pak. Langsung apa yang terjadi? Mulutnya keluar belatung, mati sesaat. Jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kalau hari ini hidupmu baik, hidupmu lebih baik daripada orang lain, keadaanmu lebih luar biasa daripada orang lain, itu berkat Tuhan yang Tuhan titipkan bagimu. Ada banyak orang yang Tuhan titipkan di samping kirimu untuk Anda cukup makan, minum, pakai apa yang Anda butuhkan. Tapi banyak orang, ada milik Tuhan di dalamnya, ada milik orang-orang berkekurangan, ada milik orang-orang susah di dalamnya, yang harus Anda berikan, yang harus kita berikan bagiannya. Maka orang Israel itu disuruh Tuhan untuk kalau mereka manen itu gak boleh bolak-balik ke belakang. Masih ada nggak yang jatuh, ambil lagi? Gak boleh. Mereka hanya boleh maju, tak 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 tak, jangan maju. Dan kalau yang jatuh di belakang itu bukan bagian mereka. Yang jatuh di belakang, maka orang-orang berkekurangan, anak yatim itu mereka akan jalan dari belakang. Mungut yang jatuh, bahkan kalau kita dengar baca dari cerita Rut, maka sengaja kan, tuannya sengaja melemparkan ke belakang. Wow, adakah kita di zaman ini anak Tuhan yang masih punya hati seperti ini, berbelas kasihan kepada orang yang berkekurangan, berbelas kasihan kepada orang lain di zaman ini? Ada yang masih adakah hati yang ketika kita melihat orang susah, kita bisa menangis bersama mereka? Ketika kita melihat orang menderita, kita bisa menangis bersama mereka, kita bisa ada bersama dengan mereka. Itu maunya Tuhan. Mau menikmati hidup, cukup. Hiduplah dengan rasa cukup. Hidup dengan rasa cukup. Ini banyak orang kaya yang 1000 pun akan menjadi masalah besar. Wow. Firman yang bilang, bukan saya yang bilang, Bapak Ibu. Jangan lupa, di dalam apa yang kita punya, ada hak para janda, ada hak anak yatim, ada haknya Tuhan, ada hak orang-orang yang Tuhan titipkan di sekitar. Perhatikan mereka. Jadilah hidup yang berkenan dan memberkati. Hidupmu diberkati, ada tujuan Tuhan dalam berkat itu. Hidup kita diberkati untuk memberkati, karena itulah tujuan anak Tuhan. Tujuan Tuhan menempatkan kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia. Jangan pikirnya minta ampun. Kalau bisa yang milik orang pun kita ambil. Haknya orang pun kita ambil. Haknya Tuhan pun kita ambil. Apalagi haknya orang lain. Kalau haknya Tuhan aja sudah harus kita juga mau ambil, apalagi haknya orang lain. Karena itu di dalam hidup kita selalu rasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Karena kita gak pernah jujur dalam jalan hidup kita. Kita gak hidup seperti maunya Tuhan. Mereka makan rumput di dalam Hosea pasal 13 ayat 6. Mereka makan rumput lalu kenyang, dan setelah kenyang mereka meninggikan hati kepada Tuhan. Maka meninggikan hati kepada orang lain. Naik mobil mewah, lihat anak orang susah jalan di pinggir jalan.
persoalan, sudah tahu itu musim hujan genangan air yang banyak, dia lewat zus. Dan orang susah itu sama anak kecilnya mandi gara-gara orang kaya yang lewat tanpa punya hati kasih. Ya Rembo, ini hujan genangan banyak, mentang-mentang mobil mewah, kasihan. Orang sombong. Dan Amsal, kita buka Amsal dari pertama sampai akhir kita baca. Orang sombong itu akan dihancurkan, orang sombong itu akan direndahkan, orang sombong itu akan dihancurkan. Hidup kita ini hanya helahan nafas. Dalam kitab lain dikatakan hanya seperti rumput yang pagi mekar, malam sore layu. Gak ada yang punya kuasa atas dirinya sendiri. Berapa banyak yang bisa kita kumpulkan di dunia ini? Kalau kita kumpulkan banyak pun, kalau kita mati kita bawa berapa banyak? Hiduplah yang merasa cukup. Bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Kalau engkau harus ada dalam kekurangan, bersyukurlah. Itu pun kasih karunia Tuhan bagimu, supaya engkau mengandalkan Tuhan, engkau berjalan bersama Tuhan, melekat pada Tuhan. Tapi kalau engkau ada dalam kelimpahan, ingat itu semua kepercayaan Tuhan, itu berkat Tuhan, itu kasih karunia Tuhan bagi kita. Ingatlah ada hak Tuhan di dalamnya. Ingatlah ada hak orang-orang susah di dalam berkat yang kita terima. Perhatikan mereka punya hati yang berbelas kasihan. Maka Matius, Yesus katakan orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Karena kadang-kadang sudah kaya pun masih rasa kurang. Jangan terus lihat di atas dulu, coba lihat di bawah. Waktu itu ada anak-anak muda yang sempat, ya bukan di sini ya, ada yang sharing, telepon saya dan sharing, "Kak, gini-gini, aku ini sebenarnya papa saya begini-begini, tapi saya ini gini-gini." Jadi dalam tanda kutip itu curhatnya, tapi memprotes tentang apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, perlakuan yang dia dapatkan, semua keterbatasan yang dia diberikan. Sepertinya orang tuanya membuat dia untuk hidupnya cukup menikmati berkat Tuhan dengan makan minum, tidak semua yang dia mau dikasih. Protes anak ini karena merasanya papanya mampu memberikan segalanya, maksudnya memberikan yang lebih daripada papanya kasih, tapi kok papanya batasi. Jadi dia curhat, "Papa bisa-bisanya suruh aku naik angkot." Puji Tuhan, naik angkot. Saya bilang begini, coba jangan malulah saya sama teman-teman saya yang naik motor, bisa naik mobil, padahal orang tuanya di bawah mereka. Itu hanya saya sudah dengar ceritanya, curhatnya, nangis-nangis, bla 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 bla. Lalu saya bilang begini, coba sejenak, di kelasmu ada nggak temanmu yang jarang bawa jajan? Adakah? Ada nggak temanmu yang ke sekolah itu jalan kaki? Adakah? Ada nggak temanmu yang ke sekolah itu naik sepeda? Banyakkah? Yang naik motor berapa orang? Ya paling 10 orang. Oh, jadi nggak banyak ya yang naik motor. Yang naik mobil jarang kan? Jadi bersyukurlah punya orang tua yang mendidik kamu begitu. Sekarang jarang orang tua yang mendidik anaknya seperti itu. Tapi kamu bersyukur punya orang tua yang mendidik kamu seperti ini. Kelak kamu akan bersyukur punya papa yang mengajarkan kamu seperti ini. Saya bilang ini, kok bersyukur sih bu? Dia protes. Bersyukur karena kamu tahu rasanya naik angkot. Jadi ke depan kalau kamu naik motor, kamu naik mobil, kamu gak kaget lagi. Daripada kamu sudah naik mobil, naik motor, waktu tiba-tiba kamu harus jalan kaki dan naik sepeda, kamu pingsan, nangis-nangis, teriak-teriak. Benar gak Ibu? Kadang-kadang memang kita seperti itu protesnya dengan Tuhan juga. Kita mau semua yang kita inginkan itu Tuhan harus cukupi.
Tetapi Tuhan bilang, cukup kasih karunia aku bagimu. Cukup. Hiduplah dengan rasa cukup, maka engkau akan menikmati. Memang doa juga dari seorang Yake adalah, jangan beri aku kemiskinan. Saya yakin tidak ada anak Tuhan yang miskin. Kalau terbatas iya. Tapi apakah ada anak Tuhan Desi temanku yang hari ini gak makan? Angkat tangan. Saya telepon langsung Ibu Meni yang lagi ini. Pasti gak ada. Semua masih makan dan minum. Dan firman Tuhan bilang ukuran menikmati berkat Tuhan adalah cukup. Ada makan dan minum. Cukuplah. Mari kita hidup menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, dengan menjauhi kecurangan dan kebohongan. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup dan rasa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Tuhan ajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani hidup dengan rasa syukur, menjalani hidup dengan rasa cukup, sehingga kami tidak terus menggerutu, kami tidak terus memprotes hidup yang kami jalani saat-saat ini. Sekalipun hari ini berat perjalanan hidup yang dilewati oleh banyak orang, terutama di kota Jakarta, tidaklah mudah. Tetapi beri hikmat bagi kami anak-anak Tuhan untuk mengelola berkat yang kami terima dalam hidup kami. Kami mengelola dengan bijaksana. Kami hidup sesuai dengan kemampuan kami. Kami hidup sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa menikmati hidup yang Tuhan beri dalam damai sejahtera surgawi. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Yang memuji Tuhan, yang memuji Yesus. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Lakukannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Puji bersama, puji bersama, Yesus Tuhan yang mengaku. Puji bersama, puji bersama, Yesus Tuhan yang mengaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ada yang berulang tahun dalam minggu kemarin atau dalam bulan ini yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Ada Kak Rina? Enggak ada. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan minta kesediaan Ibu kepada untuk berdoa sekaligus doa berkat. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur. Kita akan menundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Ada yang rindu didoakan, boleh angkat tangannya. Kita berdoa dulu untuk satu doa yang masuk untuk permintaan doanya, yang memang berapa minggu sudah kita doakan. Adik dari Ibu Yuli yang kecelakaan itu udah 1,5 bulan belum sadar sampai hari ini. Ya terserah Tuhan, dan hidup itu Tuhan yang punya. Masih ada lagi yang lain? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tangan-tangan yang terangkat
yang membutuhkan doa. Tuhan jamah mereka sesuai dengan harapan mereka, dengan doa-doa yang mereka harapkan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan menguasai hidup kami sehingga keluar masuk kami terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan izinkan kami berdoa buat adik dari Ibu Yuli. Hampir 2 bulan dia kecelakaan dan tidak sadar sampai hari ini. Sebagai hamba Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan dia, namun kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Buatlah keluarga ini tahu bahwa Tuhan masih ada di tengah-tengah kami. Kuatkan Ibu Yuli dan seluruh keluarga besar sehingga mereka terhibur karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan tolong. Kami menyerahkan juga saat ini yang sakit lainnya. Kami berdoa buat Willy Manu yang kecelakaan. Kami mohon Tuhan agar kepalanya yang luka tidak mempunyai akhir yang tidak baik. Tapi kami percaya dia akan sembuh sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Dengan iman kami bawa dia di dalam doa kami untuk kesembuhannya. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat bunda kami, Tante Heni yang saat ini masih terbaring dengan sangat lemah. Hamba-Mu ini cukup setia di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan perhitungkan itu menjadi kebenaran, sehingga kebenaran yang memerdekakan dia, membuat dia akan tenang dalam perjalanan hidupnya ini. Tuhan, kerjakan rancangan-Mu baginya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang merawatnya khusus, Tuhan beri kekuatan khusus, kesehatan khusus. Tuhan memberkati dengan berkat yang cukup, sehingga tidak kekurangan dalam merawat ibunya. Jamah dia Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami menyerahkan jemaat yang tidak hadir karena lelah, lemah, sakit. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih buat ibadah hari ini yang melayani. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Baik yang memberikan persembahan, Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Ataupun yang bermain musik, Tuhan berkati juga. Singer dipukis dan hamba-Mu yang berbicara, hikmat dari Tuhan akan bertambah-tambah, sehingga Tuhan pakai lebih lagi dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa buat keluarga dari hamba-Mu ini yang mengalami sakit, baik 2 anak kembar. Tuhan jamah, bungkus dan berikan kesehatan. Yun kami berdoa buat dia sehingga dia juga sembuh untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Yang hadir, yang tidak hadir, Tuhan tolong jawab sesuai dengan iman dari anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, dan kami pulang membawa kekuatan roh yang dari Tuhan sendiri menyertai kami di sepanjang minggu-minggu kerja kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami sampai akhir hidup kami. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memiliki hidup kami dan Tuhan juga yang memiliki berkat kami. Diberkati engkau, keluar masukmu diberkati Tuhan, usaha dan kantormu diberkati oleh Tuhan.
tangga dan keluargamu diberkati Tuhan. Terimalah berkat yang tidak pernah berkesudahan ini menyertai kalian. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan salam